Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bioteknologi. Kompetensi dasar menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian bioteknologi, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Kalian perhatikan, di sini ada gorengan mendoan. Mendoan ini terbuat dari tempe. Dan ini adalah makanan kita dan kita sudah mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah familiar. Nah, tempe ini berasal dari kacang kedelai. Nah, bagaimana kacang kedelai ini dalam bentuk tempe yang kita tahu kacang kedelai itu tidak bisa menyatu, tetapi ketika sudah dirubah menjadi tempe, ini menjadi kesatuan yang padat, tidak terpisahkan. Penyebabnya adalah karena ada keterlibatan dari jamur Rhizopus oryzae. Nah, produk tempe ini adalah salah satu hasil dari bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup, dan teknologi itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memudahkan atau menghasilkan suatu produk yang berguna. Jadi bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Mikroorganisme apa yang terlibat di dalam bioteknologi konvensional adalah jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contohnya ada tapai, ada tapai singkong, kemudian ada tapai ketan yang sudah kalian ketahui. Kemudian produk lainnya adalah tempe, yogurt, nata de coco, keju, dan kecap. Kemudian ada bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menerapkan teknik rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contoh produk bioteknologi modern adalah organisme transgenik dan PST atau protein sel tunggal. Apa sih perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Nah, kalian perhatikan bioteknologi konvensional itu masih tradisional
Di dalamnya menggunakan mikroorganisme secara utuh. Kemudian teknologi yang digunakan itu sangat sederhana melalui proses fermentasi atau pemeraman. Kemudian pemanfaatan contohnya ini Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe, kemudian ada kecap dengan keterlibatan dari mikroorganisme Aspergillus wenti, kemudian ada keju dan yogurt dari spesies Lactobacillus sp. Kemudian bioteknologi modern ini menggunakan sebagian dari mikroorganisme yang diambil adalah DNA atau enzim. Kemudian teknologinya itu sudah menggunakan peralatan dan teknik yang canggih. Contohnya di sini ada bayi tabung dan cloning. Kita mengenal bioteknologi konvensional, yaitu salah satunya di bidang pangan. Produk apa saja? Di sini ada tempe dengan melibatkan mikroorganisme berupa Rhizopus oligosporus. Kecap ada bahan kedelai dengan bantuan mikroorganisme Aspergillus wenti. Kemudian ada tauco dengan mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Kemudian ada keju, ini bahan dasarnya adalah susu. Keterlibatan bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada mentega, yogurt, ada tapai, nata de coco, dan roti yang semuanya ini melibatkan mikroorganisme yang berbeda. Kemudian bioteknologi pangan. Di sini ada kecap. Kecap merupakan produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Proses pembuatan kecap melibatkan fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, dan Aspergillus wenti. Selanjutnya adalah tapai. Tapai dibuat dari bahan dasar yang mengandung karbohidrat seperti ketela pohon, kemudian beras ketan dengan menggunakan ragi tapai tentunya. Nah, mikroorganisme ini salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter aceti. Aspergillus pada pembuatan tapai itu berperan untuk memecah amilum menjadi glukosa sehingga tapai akan terasa lebih manis. Kemudian glukosa ini akan difermentasi sehingga menghasilkan yang namanya alkohol yang dihasilkan karena aktivitas dari Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya ada bioteknologi pangan juga. Ini adalah roti. Ini juga kita tidak asing. Roti melibatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, keterlibatannya ini ketika dilakukan proses fermentasi akan menghasilkan gas karbon dioksida dan akan terperangkap di dalamnya dan sedikit menghasilkan alkohol. Nah, karbon dioksida yang membuat adonan roti ini mengembang, sehingga gas karbon dioksida yang terperangkap di dalamnya itu akan memuai. Nah, pada saat dipanaskan atau ketika di oven atau dikukus ataupun digoreng, maka roti ini akan bertekstur lunak, lembut, dan enak dikonsumsi. Selanjutnya bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian saat ini yang kita sudah bisa nikmati adalah beras. Bioteknologi ini menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dihasilkan organisme yang memiliki sifat yang baru.
tanaman ini contohnya beras. Dikenal juga ada namanya golden rice, di mana berasnya itu berwarna kuning, mengandung vitamin A karena disisipi gen beta karotin yang berasal dari wortel. Selanjutnya ada bioteknologi di dalam bidang forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah untuk menangani tindak kejahatan atau kriminal. Melalui teknik DNA, fingerprinting atau sidik DNA dilakukan pencocokan profil DNA individu. Nah, dengan profil DNA ini dapat digunakan sebagai acuan investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan keluarganya. Kemudian bioteknologi modern ini dalam bidang apa saja? Di sini ada bidang industri. Salah satunya dalam industri makanan dan minuman seperti dihasilkannya wine yang berasal dari anggur, kemudian obat-obatan seperti penicillin, kemudian vaksin. Nah, vaksin ini diciptakan untuk meningkatkan tingkat kekebalan tubuh seperti pada saat pandemi ini. Nah, ini salah satunya vaksin bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian dalam industri pertambangan ada mikroorganisme yang terlibat dalam melepaskan biji emas. Kemudian dalam produk sumber energi dihasilkannya adalah biogas. Kemudian dalam bidang pertanian ada hidroponik, ada kultur jaringan. Kemudian dalam bidang pertanian ada cloning, kemudian ada vaksin hewan. Kemudian dalam bidang reproduksi contohnya adalah bayi tabung dan inseminasi buatan. Selanjutnya bioteknologi bidang lingkungan. Pemanfaatan bakteri untuk mengatasi pencemaran lingkungan itu dinamakan bioremediasi. Bisa diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas yang mampu memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida sehingga air yang sudah tercemar tadi itu bisa didegradasi. Baik, selanjutnya adalah manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama itu meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian menciptakan sumber makanan baru. Misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Kemudian dapat membuat makanan yang tahan lama. Kemudian secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi bervariasi dan tidak banyak membutuhkan biaya. Kemudian tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi, salah satunya dampak terhadap lingkungan. Proses pencemaran itu dikenal dengan polusi gen. Ini dapat menimbulkan salah satunya merusak plasma nutfah. Karena dengan adanya herbisida yang digunakan untuk pertanian. Kemudian terjadinya kelangkaan dalam tanaman lokal karena pasti petani lebih cenderung menggunakan hasil dari bioteknologi transgenik dalam pertanian. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Beberapa produk bioteknologi itu salah satunya menghasilkan alkohol. Nah, alkohol ini terkadang disalahgunakan untuk minuman dan dikonsumsi secara terus-menerus dan ini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Kemudian dampak secara sosial ekonomi. Ini sangat berbahaya karena bagi orang-orang yang memiliki ekonomi lebih,
ini lebih cenderung memanfaatkan hasil bioteknologi dan mengesampingkan para petani yang bersifat lokal. Nah, demikian pembelajaran bioteknologi pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.